Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah endokrinologi dengan anggota Ahmad Nur Yakin, Rena Rahmani, dan saya Safira Mafitriani akan menyampaikan materi mengenai pengaturan hormon terhadap kadar natrium dalam plasma darah. Next. Jadi hormon yang berperan mengatur kadar natrium dalam plasma darah itu adalah hormon aldosteron, yang merupakan hormon steroid atau hormon dengan bahan baku kolesterol. Untuk half-life-nya itu sebentar, sekitar 20 menit. Dan total kadar aldosteron di dalam tubuh itu sedikit, sekitar 0,006 mikrogram per desiliter atau 0,17 nanomol per liter dibandingkan dengan jumlah kortisol. Kalau kortisol itu sampai 13,5 mikrogram per desiliter. Kemudian untuk tempat sintesisnya, ada glukokortikoid, itu nama lain dari kortisol. Kemudian mineralokortikoid atau aldosteron, itu di korteks adrenal, sedangkan untuk steroid seks atau testosteron itu di korteks adrenal dan gonak. Ketiganya sama dari kolesterol atau hormon steroid. Next. Nah, jadi pada mamalia dewasa termasuk manusia, korteks adrenal itu dibagi menjadi 3 zona. Ada zona reticularis yang paling bawah, terus zona fasciculata, dan zona glomerulosa. Ini sebenarnya ketiga zona ini menghasilkan kortikosteron, tapi untuk mekanisme yang menghasilkan aldosteron itu terbatas pada zona glomerulosa atau yang paling pinggir, yang paling atas. Sedangkan untuk zona yang bawahnya, untuk spesialisasinya, zona fasciculata itu akan mengekskresikan kortisol atau glukokortikoid, sedangkan zona yang paling bawah, zona reticularis, akan mengekskresikan testosteron atau hormon seks. Nah, next. Kemudian ini ada sintesis dari aldosteron. Jadi, beberapa kolesterol ini disintesis dari asetat, tapi sebagian besar juga diambil dari LDL atau low density lipoprotein, yang biasa disebut sebagai lemak jahat. Nah, kemudian kolesterol akan diangkut ke mitokondria oleh protein pembawa sterol dan akan diubah menjadi pregnenolon oleh enzim kolesterol desmolasa. Kemudian pregnenolon itu akan berjalan ke RE halus atau retikuloplasma dan sebagian dehidrogenasi untuk membentuk progesteron oleh katalisis hidroksisteroid dehidrogenasa. Kemudian akan terjadi hidroksilasi progesteron yang diubah menjadi deoksikortikosteron. Dan yang terakhir, ada katalisis dari sitokrom atau enzim aldosteron sintase yang mengubah deoksikortikosteron menjadi aldosteron melalui kortikosteron dan hidroksikortikosteron. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu jalur produksi dari aldosteron. Nah, yang pertama ini, jadi ada 4. Kesimpulannya itu ada 4 di mana aldosteron ini dapat diproduksi. Yang pertama itu dari jalur RAA atau renin, angiostensin, dan aldosteron. Nah, kemudian ini yang jalur kedua yaitu di jalur CRH, ACTH, aldosteron, dan yang ketiga yaitu jalur atrial natriuretic peptide atau ANP dari jantung. Nah, tapi yang kita akan bahas dalam presentasi kali ini adalah jalur RAA yang di sini, kemudian dan jalur ACTH. Nah, jadi aldosteron ini adalah hormon yang mempunyai fungsi untuk mengatur keseimbangan Na+, K+ dalam darah. Kemudian juga fungsi lainnya yaitu
mereabsorpsi Na+, kemudian mengekskresi K+, dan meretensi air. Kemudian fungsi lainnya yaitu mempertahankan atau mengembalikan tekanan darah dengan cara meningkatkan vaskotriksi atau penyempitan pembuluh darah. Jadi nanti lebih lanjutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada jalur produksi aldosteron melalui renin, angiotensin, dan aldosteron. Nah, jadi yang pertama ini saat manusia ataupun hewan lainnya gitu saat mengalami dehidrasi seperti misalnya setelah muntah atau diare, kemudian pendarahan, pokoknya intinya berkurangnya air dari dalam tubuh gitu ya, nanti akan menyebabkan Na+-nya ini dalam darah itu berkurang gitu nih yang nomor 1. Nah, setelah Na+ dalam darah itu berkurang, maka akan terjadi penurunan volume darah, dan akhirnya kalau volume darah sudah turun, maka yang nomor 3 ini akan terjadi tekanan darahnya juga turun gitu. Jadi kalau volume darah turun, maka tekanan darah dalam darah pun juga turun. Nah, karena tekanan darah turun, kita beralih ke nomor 4 di sini. Nah, itu akan merangsang sel juxtaglomerular ginjal ini untuk mengsekresikan enzim renin. Nah, untuk apa sih renin diekskresikan? Yaitu untuk mengubah angiotensinogen, ini kita lihat nomor 5, angiotensinogen yang dari hati ke akhirnya menjadi angiotensin 1. Nah, di sini nomor 7 ada angiotensin 1 meningkat. Nah, kemudian setelah angiotensin ini meningkat, akhirnya akan diubah menjadi angiotensin 2 yang nomor 9 oleh ACE atau angiotensin converting enzim di paru-paru ini di nomor 8. Jadi angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 karena ACE atau angiotensin converting enzim. Nah, kemudian selanjutnya angiotensin 2 ini akan melalui 3 jalur gitu ya untuk akhirnya menjadi meningkatkan volume darah dan tekanan darah seperti tadi fungsinya aldosteron gitu. Nah, jadi angiotensin ini kita akan lihat ke nomor 10, ia bisa saja langsung merangsang bagian korteks adrenal untuk mensekresi aldosteronnya langsung. Nah, aldosteronnya ini akan meningkatkan reabsorpsi Na+ dan air. Kita lihat nomor 11, jadi aldosteronnya meningkat, akhirnya di dalam ginjal Na+, kemudian water atau air gitu ya, kemudian K+, H+ ini akan direabsorpsi gitu. Nah, kemudian selain dari ke jalur adrenal cortex, nanti bisa juga angiotensin 2 ini langsung ke pembuluh darah nih yang nomor 15 untuk langsung meningkatkan vasoconstriction atau penyempitan darah gitu. Nah, pokoknya ujung-ujungnya itu nanti semuanya akan jadi darahnya itu jadi meningkat gitu, volume darahnya kan tadi awalnya kan volume darah, tekanan darahnya rendah, akhirnya setelah proses REA ini nanti tekanan darahnya dan volume darahnya akan meningkat kembali gitu, kembali seimbang. Oke, kemudian di sini ada penjelasannya di sebelah kanan. Nah, ternyata selain angiotensin itu langsung ke ke korteks adrenal, terus juga tadi ke pembuluh darah, ternyata dia juga ke di sini nih ke tubular Na+ Cl untuk mereabsorpsi dan juga untuk mengekskresi K+ maupun meretensi H2O. Jadi sebelumnya kita harus ingat dulu bahwa reabsorpsi ginjal itu ada 2 maksud saya, maaf. Ada reabsorpsi obligat, kemudian ada reabsorpsi fakultatif. Nah, kalau reabsorpsi obligat ini di mana terjadinya itu di tubulus kontraktil proksimal, kemudian
sampai ke lengkung Helm nih, sampai sini. Pokoknya dari sini sampai ke lengkung Helm. Nah, ini artinya reabsorpsi yang mutlak gitu. Walaupun tubuh kekurangan ataupun tidak kekurangan seperti air, Na+, nah ini akan direabsorpsi gitu urinnya. Di sini akan terjadi absorpsi yang mutlak gitu ya. Nah, setelah itu ada reabsorpsi yang fakultatif. Nah, di sini nih, maaf pointernya. Nih, reabsorpsi yang fakultatifnya itu di distal atau di tubulus distal. Nah, di sini kenapa terjadi reabsorpsi lagi? Karena kalau tubuhnya itu dalam keadaan yang kekurangan Na+, ataupun dalam kekurangan air, ataupun dalam kekurangan K+, gitu. Jadi, di tubulus distal ini, Na+, K+, itu direabsorpsi dan dibantu oleh aldosteron gitu. Terus juga reabsorpsi air juga harus dibantu dengan ADH. Dan reabsorpsi ini masih berlangsung hingga ke tubulus collectivus. Jadi penyerapan kembali H2O oleh ADH. Oke, begitu. Terus juga intinya pokoknya disitulah produksi aldosteron melalui ginjal, renin gitu, dan akhirnya aldosteron bisa diproduksi dan bisa meningkat. Nah, kemudian di sini selanjutnya akan ada penjelasan lebih lanjut oleh teman kami. Untuk selanjutnya itu ada sistem endokrin ya. Untuk sistem endokrin itu tersusun dari beberapa kelenjar endokrin yang tersebar di dalam tubuh. Kelenjar endokrin sendiri itu mensintesis dan menghasilkan zat kimia. Itu apa ya? Jadinya itu apa hasilnya itu hormon yang dialirkan melalui aliran darah di sel dan organ tubuh. Di situ ia meregulasi pengaruh khusus. Next. Selanjutnya ada jenis kelenjar endokrin. Yang pertama kelenjar tiroid, yang kedua itu ada kelenjar paratiroid, yang ketiga adrenal, dan yang keempat itu pankreas, dan kelima kelenjar pituitari, dan keenam itu kelenjar pineal, dan terakhir ada kelenjar timus. Untuk mekanisme kerja aldosteron atau mineralocorticoid itu sebagai penurunan konsentrasi Na+ atau penurunan volume CES. Penurunan tekanan darah dengan cara meningkatkan reabsorpsi Na+ dengan merangsang sintesis protein yang disebut aldosteron, induces protein yang bekerja. Itu ada dua. Yang pertama itu membentuk saluran Na+ di membran dominan atau sel tubulus distal dan tubulus pengumpul sehingga meningkatkan perpindahan pasif Na+ dari domain ke dalam sel. Kemudian yang kedua itu menginduksi sintesis pembawa Na+, K+ ATP fase. Dan di sini ada kata kuncinya ya. Yang pertama itu reabsorpsi Na+ menyebabkan penurunan potensial transmembran dan peningkatan aliran ion positif ke dalam domain. Kemudian yang kedua itu Na+ yang direabsorpsi diangkut keluar epitel tubulus lalu dikirim ke dalam cairan interstisial ginjal. Air secara pasif mengikuti pengangkutan Na+ sehingga volume CES dan tekanan darah kembali normal. Ya, next. Untuk selanjutnya itu ada regulasi hormon kortek ya. Yang sebelah kiri itu gambarnya mungkin dibaca dulu ya atau diteliti dulu atau dipahami dulu. Dan yang sebelah kanan itu ada penjelasannya. Nah, dari adanya faktor corticotropin releasing hormone atau CRH yang dibebaskan bagian median eminin C, hipotalamus akan menginduksi pembebasan ACTH dari adenohipofisis. Selanjutnya, aktivitas korteks akan diatur oleh ACTH. Jalur regulasi korteks adrenal seperti gambar di samping ya. Sekresi hormon korteks diatur ACTH, hipofisis. Kemudian ACTH meregulasi zona fasciculata dan sebagian zona glomerulosa.
Selanjutnya pada saat steroid menurun, ACTH akan disekresikan lebih banyak, sementara itu pemberian steroid akan menghambat sekresi ACTH. Nah, produksi ACTH ini, endogen ACTH, di hipofisis ditekan saat adanya pemberian ACTH. Nah, pembentukan atau pemberian steroid itu ada di tahap adenohipofisis ya. Itu ketika ketika steroid ini menurun, nah itu di ACTH sendiri itu diberi asupan lah ya, asupan energi sehingga untuk memperkerja atau mengulang atau memutar lagi dari kortikosteroid ini kembali ke adenohipofisis lagi. Dari adenohipofisis lagi itu kembali ke hipotalamus lagi. Ini searah dari jarum jam lah gitu ya pekerjaannya atau zona kerjanya seperti itu. Mungkin seperti itu deh dari saya. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan produksi aldosteron tadi kita kita tinjau kembali. Jadi ada 3 cara untuk memproduksi aldosteron agar Na+, Ka+ dalam darah itu seimbang. Nah, yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan mengenai jalur RAA atau renin-angiotensin aldosteron. Nah, kemudian yang melalui jalur ACTH. Jadi seperti itu materi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.